Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran Waalaikumsalam lillah. warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngabuburit asyik, Alhamdulillah episode kedua sore hari ini Ahad 18 April 2021. Kembali kita dipertemukan di ruang podcast kita dan tentunya saya hadir menemani sahabat semua sambil menanti berbuka puasa dan saya sangat berharap teman-teman semuanya yang menyaksikan channel YouTube kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Ustadz juga Amin yang amin sudah bersedia hadir. Alhamdulillah sehat Ustadz amin. ya. Sehat alhamdulillah. Ya, ya. Sahabat semuanya, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, yang saya datangkan jauh dari Bogor. Tapi alhamdulillah dekat di HP gitu, dekat di layar ini alhamdulillah. Beliau ini tidak hanya sebagai ustadz gitu ya, tapi beliau juga seorang akademisi dan yang paling utama beliau adalah salah satu eee, praktisi praktisi di bidang politik yang saya mendengar track record-nya tuh luar biasa gitu. Beliau ini memiliki kepemimpinan yang luar biasa dan memimpin di lembaga legislatif selama 3 periode berturut-turut Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, nanti, beliau kali ini akan membersamai kita untuk memberikan, sharing pengalamannya, kemudian, berbagi informasi, memberikan motivasi bagaimana menjadi seorang pribadi yang memberikan khidmat kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Suhfi Majid, SMSI. Beliau Sekretaris BPPKS Indonesia Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Alhamdulillah. Bung Esti? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Sehat. Iya, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesediaan Ustadz untuk hadir Sama-sama. di podcast kami, podcast Ngabuburit Asyik untuk episode kali ini. Ini episode kedua Ustadz. Kemarin kita baru launching episode perdana. Alhamdulillah view-nya semakin naik gitu, semakin hari semakin naik. Dan ini menjadi Alhamdulillah. satu gebrakan baru di PPPKS Papua Barat dan semoga harapannya kita bisa istiqomah sampai Ramadan selesai dan setelah Ramadan itu Ustaz. Amin amin amin. Iya. Eh, kita hari ini mau membahas tentang ini Ustaz. Bagaimana peran kita sebagai seorang manusia, terlebih kita sebagai kader yang bisa kemudian memberikan khidmat kita, kemanfaatan kita kepada masyarakat, baik itu dalam tanda kutip mereka yang anggota maupun masyarakat secara keseluruhan. Terlebih kalau saya melihat jargonnya PKS ketika menyambut Ramadan ini cukup unik Ustadz itu. Jargonnya itu semangat Ramadan, semangat melayani. Ini satu jargon yang berbeda dibandingkan dengan jargon-jargon yang lain yang identiknya kalau Ramadan itu selalu mengedepankan proses ibadah mahdhah gitu, ibadah seperti tingkatkan sholat, amal yaumiyah, tilawah, sedekah, itikaf dan sebagainya. Nah ini kok PKS berani mengambil tema yang berbeda jauh dari itu semuanya, dari keumumannya Ramadan, semangat melayani. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit pencerahan dulu kepada kita semua nih, kenapa PKS bisa mengambil jargon seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. yang pertama saya menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan sudah diundang dalam podcast PKS Provinsi Papua Barat. Saya kira tadi sudah diawali oleh Mbak Ngesti tentang ini adalah episode kedua dari podcast PKS Papua Barat. Satu kata untuk PKS Papua Barat, great job ya. Terima Jadi ini awal kasih. yang baik. Karena saya kira ini adalah follow up dari pelatihan humas dan launching sekolah digital yang telah Betul. dilakukan oleh PKS Papua Barat beberapa waktu yang lalu. Dan luar biasa itu dihadiri langsung oleh Presiden Partai, ya, Ustadz Ahmad Saihu. Dan setelah itu langsung action ya. Dan saya kira memang salah satu media yang digunakan podcast ini menarik karena dia bisa mewadahi konten kreator. Jadi dalam situasi sekarang di mana digitalisasi media begitu masif, perhatian publik terhadap podcast menjadi cukup intens dan fleksibel. Bahkan saya membaca satu penelitian yang menyebut rata-rata netters itu
paling tidak, menghabiskan waktu hampir 5 jam begitu ya, untuk mereka Nongkrongin. mengakses Iya. ya konten kreator untuk mengakses, podcast ini. Nah, mudah-mudahan juga waktu yang sama digunakan oleh masyarakat kita di Provinsi Papua Barat, diskusi-diskusi tematik atau, apa namanya, atau bahan-bahan lain yang, dikreasikan oleh PKS Papua Barat. Dan saya kira ini menjadi bagian juga bagi, DPW-DPW lain, PKS Maluku Utara, PKS, Provinsi Papua, dan juga Provinsi Maluku untuk melakukan, kreasi dan inovasi yang serupa. Saya kira kita sudah harus masuk pada era itu, karena kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi salah satu yang digunakan itu adalah podcast. Baik, yang kedua, pertanyaan menarik adalah tentang soal Ramadan dan PKS, di mana menggunakan jargon, apa namanya, semangat Ramadan adalah selalu semangat yang, melayani. Saya kira kalau tema ini sesungguhnya dia bukan sesuatu yang asing, sesungguhnya telah dilakukan berulang-ulang sejak partai ini berdiri tahun 98 yang dulu bernama Partai Keadilan, kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, eh, ada sebuah pertanyaan yang menarik, bagaimana sesungguhnya kita tidak hanya sebagai kader partai, tapi juga secara keseluruhan kaum muslimin yang ada di Indonesia dan dunia, ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, sebelum kita bicara tentang soal eh, fungsi pelayanan yang dilakukan oleh PKS tersebut. Nah, kita tentu bergembira, Mbak Ngesti, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 2021. Nah, selalu begitu bahwa setiap kita sebagai Muslim yang beriman, maka tentu selalu akan bergembira, akan menerima kedatangan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Jadi kalau ada orang yang merasa berat dengan datangnya bulan suci Ramadan, merasa beban karena berpuasa, atau merasa aktivitas-aktivitas lainnya terbatasi karena bulan suci Ramadan, itu orang yang aneh menurut saya ya. Itu berarti harus ada penguatan-penguatan value keimanan yang harus dapat diwujud nyatakan agar orang-orang merasa berlapang dada dan merasa gembira terhadap soal itu. Dan saya kira sebagai kader partai, PKS senantiasa menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita. Nah, kalau kita membuat pengelompokan terhadap proses bertemu bulan suci Ramadan dalam aktivitas kader dan partai serta kaum muslimin secara umum, maka sebenarnya kan kita bisa mengkelompokkan menjadi dua bagian. Pertama adalah aktivitas Ramadan dengan berbagai amalnya yang dilakukan secara pribadi dan keluarga. Tapi juga yang dilakukan dengan masyarakat yang kita sebut dengan ibadah ibadah sosial. Nah, dalam kaitan itu maka sesungguhnya PKS tidak akan mungkin jauh dan menyibukkan dirinya sendiri dengan kader-kadernya, tetapi harus membangun keselarasan dan membangun hubungan yang tidak terpisah dengan masyarakat. Karena ada fungsi pelayanannya di situ. Makanya berulang-ulang kita sebut bahwa DNA-nya PKS, gennya PKS itu adalah DNA pelayanan. Maka ketika bulan suci Ramadan, tentu saja kita juga optimalkan fungsi-fungsi pelayanan itu, fungsi-fungsi hikmat itu kepada masyarakat Muslim yang berpuasa. Walaupun kita sadari sungguh bahwa saat ini fungsi pelayanan yang kita lakukan tidak seoptimal dan tidak sebanyak kondisi tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ruang gerak kita terbatas. Kenapa? Karena ada COVID-19, ada protokol kesehatan yang kita taati. Bahkan misalnya ketika pemerintah membuka keran untuk pelaksanaan sholat di masjid, sholat tarawih dan seterusnya itu diizinkan untuk bisa hadir. Nah, fungsi-fungsi pelayanan kita juga tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Tetapi memang menurut saya dan saya kira ini juga kita titipkan kepada kader-kader Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia Timur bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya dengan keterbatasan-keterbatasan ruang gerak yang ada, tapi semangat pelayanan, semangat berkontribusi dengan keterbatasan yang ada itu harus selalu kita hidupkan, selalu kita nyalakan. Dan saya kira ini menjadi satu bagian dari kesadaran nilai kita terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW
khairan nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak berkontribusi kepada orang lain. Itu kira-kira landasan fikir yang menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadarkan kenapa Ramadan ini kita optimalkan untuk menjadi basis ibadah sosial kita kepada masyarakat umum. Kira-kira Mbak Ngesti? Iya, menarik tadi Ustadz kalau umpamanya Ustadz membahas tentang DNA-nya PKS itu adalah DNA pelayanan gitu. Nah, banyak banyak momentum yang bisa diambil gitu, pelayanan yang bisa diambil ketika bulan Ramadan ini harusnya. Karena orang pasti akan berlomba-lomba untuk memberikan, kebaikan-kebaikan pada saudaranya, seperti itu. Mungkin bisa apa ya, kita sharing gitu Ustadz, Ya, pelayanan-pelayanan yang baik, yang bagus, yang efektif, yang sekiranya bisa dimaksimalkan oleh seluruh kader atau anggota PKS di semua level daerah seperti itu. Baik dari level kepemimpinan sampai di level ya kita sebagai kader di lapangan seperti itu, Ustaz. iya. Jadi memang kalau eh, dia berkaitan dengan kegiatan berbasis pada entitas partai, tentu saja fungsi pengendalian dan manajemennya dilakukan oleh partai ya, baik di tingkat DPP, DPW, DPC, bahkan di tingkat DPRA. Sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan itu nanti akan tentu saja dikoordinasikan secara langsung oleh pimpinan struktur partai atau kepanitiaan yang dibentuk pada masing-masing level tersebut secara khusus untuk pelaksanaannya. Nah, saya kira memang kalau arahan yang telah disampaikan oleh DPP lewat bidang pembinaan umat itu bahwa fokus dan lokus yang kita tetapkan untuk menjadi arahan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan dan hikmah kepada masyarakat di bulan suci Ramadan itu paling tidak ada beberapa Mbak Nes. Yang pertama misalnya adalah kader maupun juga pengurus memiliki keharusan untuk membangun semangat khidmat, semangat pelayanan itu di bulan suci Ramadan dengan yang tadi saya sebut itu memperkuat basis sosial. Karena kita berada pada situasi di mana kita berinteraksi dengan masyarakat, kita hidup dengan masyarakat, fungsi pelayanan menjadi DNA kita kepada masyarakat, maka khidmat kita itu harus kita perkuat lewat kegiatan-kegiatan berbasis sosial di masyarakat. Yang kedua, karena ini bulan suci Ramadan, maka memang kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut diarahkan untuk bisa terbangun dan termiliki nilai edukasi dan dan ini penting karena masyarakat ini kan beragam Bang Esti ya, dan saya kira bahwa keragaman itu adalah faktor sosial. Nah, oleh karenanya maka fungsi-fungsi sentuhan berbasis edukasi, berbasis pada nilai itu, dia bisa dapat menjangkau seluruh masyarakat yang beragam tersebut. Nah, tentu saja ketika kita menetapkan keberagaman ini, pola pelayanan dan kegiatan-kegiatan program yang akan disentuh pada masyarakat yang berbeda itu tentu berbeda-beda ya sentuhannya. Yang ketiga, Bang Esti, adalah memang kita berharap bahwa eh, Ramadan juga menjadi wadah untuk bisa meningkatkan soliditas partai, gerakan penyadaran tentang pentingnya kebersamaan dalam perjuangan, kemudian pentingnya membangun nilai-nilai positif sehingga ukhuwah di masyarakat juga terbentuk. Tapi yang paling penting juga adalah ukhuwah di tengah-tengah tengah elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen anggota partai juga dia bisa berjalan secara baik. Dan menurut saya yang paling penting sebagai highlight yang kita titipkan kepada kader partai termasuk juga masyarakat adalah Ramadan kita ini kita upayakan untuk bisa membangun ini, Pak Esti, membangun kekuatan rasa, membangun kekuatan kesatuan hati dengan seluruh kaum muslimin yang berpuasa tersebut. Jadi kehadiran nilai manfaat dari posisi PKS di tengah-tengah masyarakat itu harus dirasakan betul karena tidak boleh partai itu muncul hanya ketika berbilang pemilu gitu. Ada pemilu, ada partai. Setelah itu 5 tahun hilang. Seolah-olah bahwa kehadirannya karena momen politik itu tidak boleh sama sekali. Dan saya kira ini harus kita juga sampaikan, kita kuatkan bahwa fungsi pelayanan itu dia berbasis waktu, detik demi detik. Kita
berada di tengah-tengah masyarakat tiap waktu, maka keberadaan partai itu sebagaimana keberadaan kita sendiri. Kita ada seperti partainya ada, dan oleh karenanya interaksi harus kita lakukan setiap waktu. Nah, kalau pertanyaannya atau penjelasannya adalah bagaimana model dan bentuk kegiatan, Mbak Nes. Kalau kegiatannya tentu saja kalau kita kelompokkan itu paling tidak ada tiga tahapan ya. Yang pertama Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengisi Ramadan itu sendiri, tahapan mengisi kegiatan bulan suci Ramadan yang selama 30 hari. Dan yang ketiga adalah tahapan kelanjutan, bagaimana kita menjaga keagungan bulan suci Ramadan tersebut. Nah, variasi derivasi dari banyak kegiatan itu cukup banyak. Kira-kira begitu. Iya. Eee, ada yang menggelitik, bukan menggelitik ya Ustadz, apa ya, kalau tadi dari pemaparan Ustadz saya akhirnya mengambil kesimpulan seperti ini boleh nggak? Jadi PKS ini sepertinya memang memberikan apa ya, satu value bahwa Ramadan itu pun, khidmat di Ramadan itu pun sebenarnya tidak tersegmentasi pada satu komunitas atau satu kelompok tertentu saja gitu ya. Bentuk khidmatnya itu bisa mencakup seluruh elemen masyarakat baik muslim, non-muslim dan sebagainya. Seperti itu Ustaz. Iya, saya kira benar ya, karena kalau segmennya adalah orang-orang yang berpuasa, kaum muslim yang berpuasa, kan seluruh level, mulai dari mulai dari orang yang memiliki kemapanan ekonomi paling tinggi sampai dengan orang-orang. Jadi proses penyadaran terhadap berbagai kelompok ini kita lakukan, sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan yang didesain oleh PKS itu adalah membangun kesadaran kolektif itu secara bersama dan keseluruhan. Jadi misalnya gini, kalau ada orang yang punya kemampuan lebih, maka kesadaran yang kita bangun adalah membangun upaya untuk mereka bisa berbagi kepada orang yang memiliki kesadaran ekonomi yang terbatas. Kemudian orang yang memiliki kesadaran ekonomi yang terbatas itu mereka bisa mendapatkan jatah bagian dari perhatian itu. Ini artinya kan ada semacam resonansi gitu, ada semacam kesadaran kolektif yang sama. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang sudah berjalan selama ini di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kan semua orang yang terlibat dalam bulan suci Ramadan dan mereka berpuasa ingin merasakan nilai, manfaat, keberkahan, dan kebaikan serta pahala berlipat-lipat dari bulan suci Ramadan itu. Nah, oleh karenanya semuanya berlomba-lomba. Dan orang-orang yang berpunya, bahkan mereka juga berbagi dengan yang lain untuk memastikan bahwa keberkahan Ramadan itu mereka rasakan. Misalnya, orang yang terbatas tetap memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dia juga mendapatkan lipatan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Maka Rasulullah SAW menyebut tentang soal itu, bahwa orang yang memberikan buka kepada seseorang yang berpuasa, pertama dia mendapatkan pahala dari orang yang berbuka karena yang diberi itu, tapi tidak mengurangi pahala dari puasa yang dia lakukan tersebut. Yang kedua, saya kira memang keragaman kegiatan dilakukan oleh PKS ini untuk bisa membangun solidaritas secara bersama agar Ramadan itu bisa dapat digiatkan secara baik. Nah, khusus untuk ada karya PKS, maka didorong gitu, Mbak Esti, didorong untuk bisa mengoptimalkan waktu Ramadan ini agar memberi nilai kemanfaatan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat. Makanya ada kegiatan-kegiatan misalnya yang digagas pada bulan suci Ramadan, mengisi bulan suci Ramadan, contoh ada kegiatan rekrutmen anggota, kemudian ada kegiatan sahur atau saum atau iftar, bisa dilakukan dengan keluarga, tapi dalam skala yang bisa dapat dimaklumi dengan protokol kesehatan, membuat iftar secara bersama dengan jumlah yang bisa dapat bisa dapat diarifi untuk memastikan protokol kesehatan berjalan secara baik. Nah, kalau kita juga ingin membangun perasaan jiwa yang sama, berinteraksi dengan Al-Quran, PKS juga mendorong kader-kadernya untuk melakukan kegiatan Khatmul Quran secara online. Jadi ada beberapa daerah yang sudah melakukan ya. Jadi kalau dulu kita one day one juice itu berbasis pada kegiatan pengajian yang sendiri-sendiri, sekarang lewat podcast atau lewat Zoom bisa dilakukan tuh, Bang Esti.
Maluku tilawah kemarin Maluku kemarin kayaknya benar, bikin, Pak. betul. Jadi sebenarnya, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka semua orang bisa berinisiatif, berpikir tentang apa yang dapat dilakukan untuk bisa mendapatkan, meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau setelah kita buat podcast, selalu kita menginisiasi lagi, PKS Papua Barat menginisiasi One Day One Juice misalnya, bulan suci Ramadan dengan Zoom, saya kira itu menarik gitu ya, karena apa namanya, karena itu juga bisa dapat mendorong upaya optimalisasi. Bahkan sebenarnya kalau buka puasa dilakukan online juga nggak apa-apa, makanya jadi kita buka di rumah Bukan masing-masing. Zoom gitu Iya, ya. lewat Zoom. Jadi ada semacam ceramah menjelang buka puasa. Setelah itu kita buka rame-rame, tapi buka dengan makanan yang kita punya. Menarik. Nanti saya bikin Jadi program itu untuk Papua Barat, buka bersama Papua betul. Barat. Jadi sebenarnya kan ini membangun membangun rasa saling menyemangati bahwa Ramadan itu tetap kita sambut dengan gembira. Kumpulnya tidak harus bareng-bareng seperti dulu, tapi dengan online, nilai kumpulnya itu bahkan lebih baik daripada kumpul bareng-bareng. Karena kita dengan anak-anak, dengan keluarga tanpa takut COVID, protokol kesehatan, kita bisa laksanakan. Coba Bang Ngesti bayangkan kalau Papua Barat melaksanakan untuk seluruh kader. Ayo kita buka puasa, tapi online bareng-bareng. Ada 30 menit sebelum kegiatan, ada tilawah, kemudian Betul ada betul. ceramah dilakukan. Lalu setelah itu ada doa bersama yang dilakukan untuk partai, untuk kaum muslimin, baru kita puasa bareng-bareng. Berapa perlu juga ditunjukin itu buka puasa masing-masing orang di Zoom. Dan Nggak apa-apa juga. meminimalisir Jadi kalau misalnya meminimalisir dilakukan, pendanaan, Ustadz. nah betul. Bayangkan kalau kemudian distribusinya dilakukan per DPD, DPD misalnya DPD Manokwari bertanggung jawab untuk buka puasa pada hari ini. Kemudian DPD Sorong hari berikutnya gitu. Jadi kalau ada 10 kabupaten kota, maka bisa dilakukan buka puasa bersama pada 10 hari pada bulan suci Ramadan ini. Ini bentuk juga sebuah konsolidasi masif yang dilakukan oleh partai di tingkat PKS di Papua Barat gitu. Kira-kira gitu Mbak Ngesti. Ya. Menarik, Ustadz. Sepertinya Wilda Intim harus bikin program ini dulu, Ustadz. Mudah-mudahan kita coba gagas itu insya Allah 1-2 kali dalam bulan suci Ramadan hari ini insya Allah. Itu Nah, juga bagian dari inovasi. iya, Jadi kalau kita berat untuk ngumpul di masjid, kita kumpul aja di rumah tapi di depan Zoom begitu. betul. Dan sepertinya ide ini muncul muncul pada podcast kita hari ini ya, Ustadz ya. Benar sekali, iya. Masya Ini Allah. nantinya lintasan pikiran namanya. Betul betul betul. Terakhir Ustadz, saya pengen dengar nih dari pengalaman Ustadz selama ini gitu ya, bagaimana Ustadz memaksimalkan Ramadan yang sudah dilalui, tentunya dengan tema yang masih sama ya, dengan bentuk hikmat-hikmat yang paling berkesan mungkin, yang paling berkesan yang itu bisa disaringkan ke kita semuanya dan kita bisa mengambil, teladan, mengambil ibrah ataupun motivasi dari hikmat-hikmat tersebut. Iya, memang setiap orang kan memiliki pengalaman spiritual yang berbeda ya, dan tergantung cara dia mengelola aktivitas yang kemudian membangun kesadaran spiritual tersebut. Eh, itu satu. Yang kedua, setiap orang juga memiliki target untuk bagaimana Ramadan itu bisa optimal. Dan dengan target itu maka ada semangat dalam dirinya untuk apa namanya mewujudkan ibadah yang secara baik dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Nah, biasanya target itu akan membangun kekuatan dalam diri kita. Karena ketika kesadaran kita itu kita wujudkan, kita menyelami betapa Ramadan itu Allah bentangkan begitu banyak kebaikan, maka apa itu semangat itu akan menjadi kuat. Saya beri contoh sederhana Mbak Ngesti adalah tentang soal membaca Al-Quran saja yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Pada bulan suci Ramadan itu kesadaran untuk membaca Al-Quran itu luar biasa besar. Jadi kalau bulan yang lain selain Ramadan, 11 bulan yang lain kita target satu bulan satu hari, khatam 1 bulan 1 kali. Kadang-kadang kita harus mengubah diri, kita harus menyadarkan diri sendiri bahwa ini penting gitu ya. Tapi pada bulan suci Ramadan, kalau kita misalnya menargetkan apa khatam Quran itu 1 bulan 1 kali, kok rasanya rugi gitu. Masa kita Betul, hanya 1 kali dalam sebulan. Nah, makanya kita sayang. membuat target. Ya, makanya kita membuat target. Kalau ada yang mampu 2, 3, sampai 4 kali, kita bisa lakukan itu. Tapi kalau itu tidak kita kita apa namanya? Kalau kita tidak targetkan,
rasanya ada sesuatu yang kurang sehingga kadang-kadang dalam selingan seluruh kesibukan dan aktivitas kita, kita berupaya untuk membangun kesadaran itu. Contoh misalnya saya antar istri dari Bogor ke Jakarta, itu kan waktunya sejam. Jadi kadang-kadang kita berdiri memegang HP, komat kami, baca Al-Quran bisa selesai 1 juz. Jadi Naik artinya bahwa waktu naik kita kereta, Ustadz? optimalkan secara baik. Naik kereta Iya ya, benar, berdiri? naik kereta. Oh, pejuang-pejuang KRL, Ustadz. Ya duduk atau berdiri itu contoh saja sebenarnya Iya iya kalau iya iya. kita ingin membuat target, ya itu secara pribadi saya rasakan. Tapi terlepas dari itu semua, satu kesadaran juga yang saya secara pribadi membangunnya di dalam diri saya pribadi. Apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW kalau di Jibril, rahima anfu abdin dakhal alaihi ramadhanu falam yugfarlah. Fakul amin. Jadi Jibril itu bertemu dengan bulan suci Ramadan, membisikkan kepada doa kepada Rasulullah SAW, sungguh sangat merugi seseorang yang ia masuk dalam bulan suci Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya. Jadi kata Nabi SAW, amin mengucapkan Allah. Jadi mengucapkan amin agar doa tersebut dikabulkan. Jadi Mbak Ngesti bayangkan yang berdoa ini adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan itu adalah manusia paling mulia tentang orang-orang yang merugi apabila Ramadan mereka tidak optimalkan dan tidak diampuni dosanya. Nah, saya kira ini kesadaran yang kita bangun bahwa Ramadan kita optimalkan tidak saja berbasis pada entitas institusi partai, tapi yang lebih penting adalah kesadaran kader-kader sebagai seorang muslim. Kira-kira Baik begitu, baik. Mbak. Iya. Ustadz, menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Hanya saja waktu juga membatasi kita. Saya yakin juga Ustadz masih banyak sekali kesibukan yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Ustadz atas kehadirannya di podcast kali ini. Dan saya tentunya berharap tidak hanya hari ini saja, tapi Ustadz nanti juga bisa kembali hadir untuk episode-episode selanjutnya kalau Amin, seandainya amin, amin. saya Insya Allah. kontak lagi Insya Ustadz. Allah. Iya, Amin, amin. iya. Ya. Semoga selalu sehat Ustadz. Salam untuk keluarga, untuk Umi, untuk anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pulang nggak Ustadz? Mudik? Ada larangan mudik ini Ustadz? Oh iya, nggak pulang kayaknya itu. Oh, Kita alhamdulillah. berlebaran di Jakarta aja dulu. Alhamdulillah. Ya nanti kita lebaran online Ustadz. Bisa juga itu, kita halal bihalal online. Betul, untuk wilayah Indonesia Timur. Baik Ustadz, sekali Siap, lagi siap. terima kasih atas kehadirannya dan Jazakumullah khairan. Ya. iya, purna sudah purna sudah waktu untuk episode kali ini. Alhamdulillah Ustadz Sufi Majid sudah hadir membersamai kita dan tentunya saya berharap diskusi kita memberikan manfaat dan motivasi untuk kita bisa senantiasa memberikan khidmat-khidmat kepada umat. Gitu. Terakhir, jangan lupa teman-teman semuanya untuk senantiasa ingat PKS. Pastikan cuci tangan, kenakan masker, dan selalu jaga jarak. Ingat corona masih ada di sekitar kita, so stay safe. Saya, Ngesti Wihayu, undur diri dari ruang visual Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.